Pada orang-orang yang introvert, kalau Anda terus seperti ini, ya ini kan merugikan diri Anda. Punya temen ya, saya jadi ingat gitu. Awalnya dia nyablak, banyak ngomong, banyak temen. Tapi karena satu dan lain hal, dia nggak tahu kecewa ya, karena broken heart kali ya. Akhirnya berubah loh. Itu apa dok itu? Bukan berubah kepribadiannya ya. Secara kesehatan, kejiwaan gitu, seorang dikatakan benar-benar major bila apa dok? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dokter Aimee, banyak yang nggak percaya kalau saya itu introvert loh. Anda percaya nggak? Dulu Koci pernah cerita, dulu Iya. introvert kan. Iya, lu sampai sekarang introvert. Saya tuh lebih nyaman sendirian di kafe. Kalau ada yang kenal gitu ya, biasalah orang terkenal. Terus nyamperin gitu. Itu saya nggak nyaman loh, diajak ngobrol gitu. Dalam hati saya ya, bukannya saya sombong loh ya. Ini tolong pahami bahwa memang saya itu introvert. Saya mesti ngomong apa ini gitu. Itu introvert nggak? Kalau menurutku Koci nggak beneran introvert sih. Apa itu? Masih bisa untuk ngobrol. Ada orang yang murni. Jadi introvert, ekstrovert itu menurutku seperti spektrum ya. Iya, sebetulnya apa sih introvert, extrovert itu apa? Kepribadian atau apa dok kayak gitu? Introvert, ekstrovert adalah pembagian kepribadian menurut psikologi ya. Kita psikiatri jarang pakai introvert, ekstrovert. Itu lebih ke arah psikologi, pop psikologi. Mereka membagi introvert itu orang-orang yang pendiam, tertutup, tidak banyak menceritakan masalah, dan tidak nyaman untuk bergaul. Nah itu saya kan. Tapi menurutku Koko nggak beneran murni introvert, karena masih bisa untuk tampil untuk ngomong. Ya iya dok, kalau saya nggak ngomong nanti dipikir sombong. Nah ya itu, Nggak ada enak orang kan? yang beneran introvert, yang beneran dia sangat-sangat pemalu, nggak Gitu ya? nyaman untuk bergaul. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal bahwa introvert, ekstrovert itu menurutku lebih seperti spektrum. Spektrum itu kayak pelangi itu loh, ada yang warnanya merah, kuning, hijau gitu kan. Ada yang merah pun juga ada yang namanya merah muda, kemudian merah yang agak orange, hingga merah yang beneran merah. Jadi bervariasi, sangat luas. Ya kayak pita warna gitu, introvert, extrovert di tengah-tengahnya itu ya pasti banyak warna yang lain gitu. Yes. Perpaduan antara yang keduanya gitu ya. Makanya kenapa kalau Koci mungkin merasa introvert, mungkin pada orang-orang baru Koci nggak nyaman untuk ngomong gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau saya lihat Koci cukup terbuka untuk menceritakan problemnya Mas Ian. Orang yang introvert beneran mereka nggak nyaman loh untuk menceritakan Ya, problemnya. ya, sekali lagi itu demi profesi ya. Seandainya saya nggak ngambil profesi ini, emangnya gua pikirin sih. Anda introvert ya? Extrovert ya kelihatannya ya. Saya ekstrovert tapi juga ada, menurutku ada introvertnya juga. Ada saatnya juga saya bukan introvert ya, saya sanguin mungkin ya, kalau orang pembagiannya kan luas ya. Ada sanguinnya, tapi juga ada melankolisnya. Ya makanya saya bilang spektrum. Nggak bisa kita mengkotak-kotakkan yang saklek. Pasti ada campuran-campuran warnanya dengan yang lain. Orang bilang kalau extrovert tuh intinya kan banyak temen, nyablak gitu Ya, kayaknya aku lebih ke arah itu sih. Kayaknya aku lebih ke arah itu Bahasa sih. Jawanya nyablak. cawa. Cuawa. Coba kalau ikut lomba burung berkicau pasti menang itu. Juara. Tadi sebentar, tadi kok ada sanguin apalagi ya kayak gitu-gitu. Pembagian yang apa ya? lain, ada banyak sih pembagiannya. Ada pembagian yang lain itu yang sanguin, itu yang ceria, punya banyak teman, yang nyablak, ekstrovert. Ada juga yang melankolis. Kalau melankolis itu yang cenderung melo, banyak murung, sedih, tertutup. Kemudian ada juga yang plekmatis. Plekmatis tuh yang nyantai, nggak terlalu dipikirin, yang penting damai. Gitu. Dan punya, bukan itu yang kolerik ya, kalau punya jiwa kepemimpinan. Kolerik itu leadership ya. yang jiwa kepemimpinan yang minta langsung dituruti. Itu pembagian yang 4, itu juga psikologi. Kalau yang introvert, ekstrovert itu lebih ke arah dia tertutup atau terbuka. Kalau ekstrovert dia terbuka, punya banyak teman, dia pandai bergaul, suka menceritakan problemnya. Tapi semua itu ada plus minusnya. Kalau orang ekstrovert dia biasanya friendly, cocok tuh buat jadi marketing, public relation, MC, penyiar gitu kan. Tapi biasanya dia agak susah untuk jaga rahasia. Kalau yang beneran, kalau yang introvert dia memang
biasanya lebih ke arah pendiam, tertutup, dia nggak punya banyak teman. Tapi biasanya dia lebih teliti, detail, lebih berhati-hati, tidak mudah untuk meremehkan dan bisa dipercaya kalau pegang rahasia. Makanya semua plus minus sih. Iya. Jadi dalam pekerjaan ekstrovert sama introvert ini ya terjadi perbedaan yang jelas gitu ya. Oh, kamu lebih cocoknya kalau ekstrovert itu ini, kalau introvert kamu ini gitu ya. Benar. Oke. Nah, tadi satu poin yang saya cermati ya, katanya kalau ekstro itu lebih mudah menceritakan problemnya, tapi kalau intro itu lebih memendam gitu ya, tidak mudah menceritakan. Berarti gangguan-gangguan kejiwaan lebih banyak orang intro dong. Kita nggak bisa secara umum begitu, tergantung gangguan kejiwaannya apa. Contoh pada orang-orang yang ekstrovert, gangguan mentalnya lebih ke arah dia biasanya emosional yang tidak stabil, mudah marah, mudah meledak karena masalah sepele. Sedangkan pada orang-orang yang introvert, biasanya dia gangguan kejiwaannya biasanya dia agak-agak paranoid, curigaan, nggak mudah percaya sama orang, merasa semua orang itu memusuhi dia, nggak suka dia, memiliki niat jahat. Biasanya ada begitunya, sehingga tidak mudah untuk bercerita. Gitu. Jadi artinya tetap punya porsi tersendiri ya? Ada porsi tersendiri. Yang paling sehat jiwa itu adalah yang di tengah-tengah. Oh gitu malah? Iya, semua itu kalau kita di tes kepribadian, semua itu ada garis yang kalau terlalu tinggi dia nggak baik, kalau terlalu rendah dia juga nggak baik. Orang yang terlalu ngomong terus, bicara tidak berhenti, meskipun dia mungkin banyak teman, biasanya juga ada orang-orang sekitar yang mungkin nggak nyaman. Pernah nggak nyaman sama orang yang ngomong terus bicara terus nggak selesai menceritakan banyak hal tentang dirinya tapi nggak mau mendengar, gitu kan? Betul. Iya. Jadi dalam sebuah relasi persahabatan gimana dok ini? Kalau misalnya tadi dokter bilang bahwa yang tengah-tengah itu yang sehat ya, yang paling sehat gitu ya. Tapi kalau dalam relasi misalnya ya, entah itu pacaran atau apalagi udah rumah tangga gitu ya, bayangkan kalau yang satu itu introvert murni, yang satu extrovert murni, mungkin nggak bisa bersatu gitu dok? Kenyataannya bisa. Menurut saya bisa. Entah kenapa justru kalau saya lihat pasangan-pasangan banyak loh yang seperti itu, yang pasangannya tuh bertolak belakang dengan cirinya dia. Yang satunya mungkin pemarah, yang satunya sabar, yang satunya pendiam, yang satunya lebih rame. Ibaratnya kayak mobil lah, ada yang jadi gas, ada yang jadi rem. Kalau gas semua nabrak kan, kalau rem semua nggak jalan-jalan, nggak nyampe-nyampe. Rumahnya kayak kuburan kan jadinya. Iya. Pantesan gitu ya, banyak orang bilang bahwa saya itu cocoknya rame gitu ya, saling mengisi berarti ya. Oke. Nah dok, jadi dalam pengambilan keputusan ekstrovert sama introvert ini juga berbeda nggak? Maksudnya kalau ekstrovert tuh jauh lebih cepat gitu, kalau introvert tuh banyak mikirnya gitu. Bener. Ekstrovert biasanya dia seringkali impulsif dalam pengambilan keputusan. Nah itu maksudnya. Dia mengambil keputusan tanpa dipikir panjang tentang konsekuensinya, konsekuensi akibat jangka panjangnya. Sehingga orang-orang ekstrovert memang dia friendly. Cocok kan kalau jadi MC ngomong itu langsung nyablak gitu kan, langsung lucu, suasananya langsung cair gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang impulsif. Misalnya belanja banyak tanpa dipikir, kemudian terlilit pinjol, banyak loh kayak gitu. Atau misalnya beli sesuatu, kemudian nggak memikirkan tentang cicilannya. Misalnya marah, meledak, langsung mau resign, mau keluar. Padahal dia nggak mikir, waduh nanti keluarga aku makan apa ya berikutnya, gitu. Sementara kalau introvert? Kalau introvert biasanya dia lebih berhati-hati dan detail, serta dia seringkali ragu-ragu justru dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi dia mau mengambil keputusan tuh ragu-ragu terus, nggak berani mengambil keputusan yang tegas dan takut menyakiti hati orang lain, sehingga kadang dia sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Oh gitu. Karena dia takut kalau aku ngomong nanti sungkan, nanti apa pandangan orang lain, bagaimana penilaian orang lain tentang diriku. Oh, selalu mikirin gimana nanti pandangan orang tentang dirinya gitu ya. Ya. Oh, oke. Nah, tadi katanya ada tengah-tengah. Itu istilahnya apa, Dok, kalau tengah-tengah kayak gitu tuh? Tengah-tengah itu istilahnya ambivert. Ambivert. Yes, dari kata ambi itu kan kayak amfibi, ambivalensi di tengah-tengah. Ambivalen itu maknanya bukan membingungkan ya, bukan ya? Ya dia tengah-tengah. Jadi kayak enggak, ya in the middle lah.
Dia kadang bisa extrovert, dia kadang bisa introvert. Nggak hitam, nggak putih gitu ya. Ya, pada kenyataannya semua dari kita tuh pasti ya abu-abu sih. Makanya saya bilang nggak ada lah orang yang murni, ya ada mungkin. Tapi intinya sebagian besar itu ya abu-abu. Nggak ada yang murni hitam, nggak ada yang murni bener-bener putih. Semua dari kita tuh abu-abu. Makanya kenapa saya bilang tadi spektrum. Ada orang yang kadang dia aku bisa kok jadi MC, aku bisa kok tampil, aku suka menjadi center of attention. Tapi ada saatnya aku kalau problem yang terkait masalah pribadiku, aku nggak suka diceritakan di depan orang. Aku lebih suka aku pendam sendiri. Ada saatnya kalau aku lagi stres, aku mungkin lebih suka menyendiri di dalam kamar daripada harus rame-rame ketemu orang. Ada kan orang yang kayak gitu. Dan mereka memiliki batasan tentang social battery-nya. Jadi baterai untuk bersosialisasi. Ada saatnya mereka nyaman untuk ketemu orang, tapi kalau udah pulang kayaknya kok capek banget, kepingin tuh istirahat menyendiri, nggak ketemu siapa-siapa. Itu membicarakan tentang saya loh, itu berarti betul, saya agak tengah-tengah gitu Ya, introvert kan. Kalau menurutku Koko nggak murni introvert. Iya. Padahal ngomongnya nggak enak loh istilahnya ya, konotasinya ambivalen gitu kan, membingungkan gitu ya, kesannya kan gitu ya. Tapi justru yang lebih sehat tuh lebih banyak sih dok. Kalau kita bicara tentang distribusi kurva normal ya, itu kan yang tengah yang banyak ya kan. Harusnya yang tengah. Ekstrem kiri kanan kan sedikit lebih jarang gitu. Ya. Orang yang sangat pendiam sekali, yang introvert banget ya pasti jumlahnya lebih sedikit gitu dibandingkan yang ambivert. Menurutku loh ya. Tapi gimana dok? Misalnya ada orang yang nggak bisa ditarik ke tengah-tengah. Ya aku ya begini orangnya gitu. Sebenarnya memang kalau kepribadian agak susah untuk mengubah. Misalnya kayak gini, ada tuh kemarin saya dapat pasien ya, istrinya itu introvert banget, sedangkan suaminya itu ekstrovert. Nah, suaminya kepingin istrinya berubah menjadi ekstrovert supaya bisa nemenin dia ketemu teman-temannya sampai malam, ngopi, ngafe. Nah, istrinya bukan tipe yang seperti itu. Nah, kalau ekspektasinya berubah dari introvert ke ekstrovert, menurut saya agak susah. Ya. Istrinya harus berubah gitu susah. Tapi saya bilang ke istrinya, yang mungkin bisa Anda lakukan, coba lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Apa? Misalnya temennya suamimu datang nih dari luar kota, ya temenilah, ikut pergi sama suamimu, temeni. Jadi at least do some effort, lakukan suatu usaha. Meskipun mungkin waktu ngafe nggak terlalu bisa untuk ngobrol banyak, nggak apa-apa, paling nggak hadir. Itu aja kan suami sudah bisa menghargai. Lakukan suatu usaha, berarti artinya bisa ditarik kok gitu ya, ke arah tengah gitu. Gimana? Ada, ibaratnya kayak gini lah ya, kita garis tangan kita ini kan, kalau kita genggam, ada yang di dalam genggaman tangan kita, ada juga yang di luar. Ya. Ada hal-hal yang masih bisa kita kontrol, lah itu yang menjadi tugas kita untuk mengubah hal itu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contoh misalnya pada orang yang introvert, dia memang kepinginnya menyendiri, nggak kepingin punya teman. Tapi kan kalau kamu menyendiri terus gimana kerjaan? Nggak bisa dipungkiri loh ya, orang yang sukses tuh bukan cuman orang yang pinter, tapi orang yang bisa networking, yang bisa berteman, yang bisa menjual. Kamu punya produk, tapi kamu nggak tahu caranya menjual, nggak akan laku kan? Meskipun produkmu ini bagus banget, orang nggak pernah tahu ada produk ini, nggak pernah dibicarakan, orang nggak akan tahu. Nah, pada orang-orang yang introvert, kalau Anda terus seperti ini, ya ini kan merugikan diri Anda, gitu kan? Ya that's why itu yang saya lakukan. Tadi kan saya bilang gitu, saya introvert mesti, tapi kalau saya terusan begitu ya, gimana saya cari uang gitu. Makanya ya? saya Nggak bilang, bisa, kan? memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi lakukan sesuatu. Misalnya ikut komunitas, ikut cell group, ikut nge-gym, ya kan? Ikut komunitas apa, ibu-ibu PKK, arisan, jalan pagi. Kalau ke sekolah, ngantar anak sekolah, kumpul sama mama-mama yang lain, kan banyak cara. Meskipun mungkin Anda sebenarnya lebih nyaman sendiri, tapi kalau Anda tahu ini hal yang baik, kenapa kok nggak kita lakukan? Iya kan? Ibaratnya kayak kita, aku nggak suka sayur. Ya memang, aku tahu kamu nggak suka sayur, tapi sayur ini bagus loh buat kesehatan. Paling nggak cobalah makan dikit-dikit. Iya kan? Gitu kan? Ya tapi kan ada juga yang nggak mau ya nggak mau, itu kita bilangnya keras kepala gitu. Kalau nggak istilahnya mau itu beda dengan nggak mampu loh ya. Kalau orang misalnya alergi, ada orang alergi kedelai, itu dia nggak mampu, jangan dipaksa.
Oh iya, iya. Ya kan? Karena tubuhnya pasti alergi menolak. Nah, ya. tapi Ya, kan ya. ada saatnya kita tahu, oh tahu tempe ini bagus loh buat aku. Dia tinggi protein loh. Dia difermentasi banyak kaya probiotik loh tempe. Misalnya Anda bisa berpikir gitu ya, nggak suka ya, tapi aku tahu ini untuk kesehatanku ya, aku makanlah dikit. Nah, orang yang bisa tahu, sadar diri apa yang menjadi kelemahannya, dan dia mau berubah, biasanya orang-orang seperti itu yang akan jadi sukses. Bener nggak? Coba nih ya, misalnya nih ya, handphone jadul. Bedanya apa sama handphone yang terbaru? Ya banyak Karena fitur-fiturnya. dia tiap tahun di-upgrade kan. Iya, iya. Kalau kita flashback ya, awal-awal saya punya handphone zaman 25 tahun lalu, zaman saya masih SMA. Itu pertama-tama kan handphone mulai dari yang awalnya saya masih inget handphone itu masih segede singkong, ya kan? Sampai kemudian mulai kecil, ya kan? Main ular. Ya kan? Terus kemudian yang dulu bunyinya cuman monofonik, ya. sampai kemudian mulai polifonik. Wah keren banget merdu polifonik, ya, dengan lampu-lampunya. Nah, warnanya dari yang hitam putih, nggak ada internet, mulai sampai SMS, MMS, BBM, ya kan? Sampai akhirnya jadi WhatsApp yang kita bisa foto warna-warni, ada internet, bisa browsing, ada maps-nya, ada foto, ada videonya. Itu kan di-upgrade terus tiap hari, tiap tahun ya. Ya tiap saat lah intinya kayak gitu ya. Begitupun kita. Harusnya manusia itu kita introspeksi apa yang kurang dari diri kita sadari, dan kita mau untuk berubah. Orang yang mau berubah, mau mengupgrade dirinya, berevolusi, maka dia akan menjadi orang yang bisa survive karena bisa beradaptasi. Jadi yang ekstrovert pun ya harus memikirkan ada saatnya dia ngerem gitu ya. Bener. Ada saatnya dia ngerem dalam pengambilan iya, keputusan, dalam hal rahasia perusahaan, dalam hal urusannya orang lain yang tidak perlu dia ikut campur. Saya punya temen ya, saya jadi ingat gitu. Awalnya dia nyablak, banyak ngomong, banyak temen. Tapi karena satu dan lain hal, dia nggak tahu kecewa ya, karena broken heart kali ya. Akhirnya berubah loh. Itu apa dok itu? Bukan berubah kepribadiannya ya? Jangan-jangan depresi. Ya itu kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu kan, nggak kenal. Kok bisa berubah kayak gitu maksudnya? Intinya ya ada sebuah penelitian yang bilang ya, ternyata kita itu, ya kalau kita flashback dengan kita 20 tahun yang lalu, kita pasti udah banyak perubahan. Ya, iya sih. Saya pernah baca itu di suatu artikel. Iya nggak? Iya. Kita 20 tahun yang lalu, ya kan? Saya masih umur 20, sifatku, pemilihan bajuku, pemilihan rambutku, teman-temanku mungkin, apa yang aku pelajari, apa yang pemikiranku saat itu, pasti ada yang berbeda dengan kita hari ini. Yang pasti dengan pertambahan usia kan lebih matang, lebih wise gitu kan. Harapannya begitu. Harapannya kan gitu. Nah, kalau secara kesehatan kejiwaan gitu, seorang dikatakan benar-benar mature bila apa, Dok? Menurutku enggak ada batasan yang pasti ya. Karena kita tuh berevolusi terus. Bener nggak sih? Kita tuh tiap hari itu berubah. Misalnya ada orang bilang, oh batasan mature itu umur 17 tahun. Tapi tetap kan dari 17 tahun hingga kita sekarang ini, seusia sekarang, berubah nggak kita? Lebih mature nggak? Pasti kita lebih mature. Pasti. Ada keputusan-keputusan yang dulu waktu umur 17 tahun kita mungkin impulsif. Ya kan? Tapi ternyata kalau dipikir lagi, ngapain ya dulu ya? Ya, Kok soalnya seperti kita itu? berdarah-darah ketika kita impulsif. Kita belajar dari sana. Jadi kan? nggak ada batasan umur jelas kapan kita menjadi mature. Ada juga orang yang sudah tua, tapi nggak mature. Nah itu loh. Iya kan? bocah tua nakal ya. Istilahnya kayak gitu ya. Itu lain lagi ya dok ya. Kalau udah mendekati lansia, bahkan udah lansia tapi seperti anak-anak gitu misalnya, itu udah gangguan umur ya, itu gitu, tidak menentukan kepribadian seseorang itu dewasa. Tapi kalau menurut saya ya, kepribadian yang dewasa itu adalah orang-orang yang ketika mengambil keputusan dia memikirkan efek jangka panjangnya. Kemudian orang-orang yang cara penyelesaian masalahnya sehat, tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari alasan, tapi dia introspeksi, oh iya aku salah, mengakui kesalahan dan mau berubah. Orang yang mature, orang yang dewasa adalah orang-orang yang mau mendengarkan orang lain. Kalau kita masih anak-anak, kita kan cenderung inginnya didengarkan, dituruti.
Tapi kalau orang yang dewasa, kita mau mendengarkan apa yang menjadi pemikiran orang lain, mempertimbangkan. Dan kemudian mungkin ya merenung ya, apakah benar seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya harusnya introvert sama extrovert bisa berjalan bersamaan, bisa bekerja sama, bisa saling mengisi gitu dok ya? Ya. Gitu ya? Oke. Terima kasih buat perbincangan kali ini Dr. Aimi. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.